Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah, kali ini kami akan sajikan tentang perdebatan dua ulama yang berdebat di satu mimbar. Sejak kecil, Gus Ikdam telah dibimbing oleh para ulama yang menekankan pentingnya kelembutan dalam berdakwah. Ia percaya bahwa Islam harus disampaikan dengan kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, baginya, dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya agar diterima oleh umat. Ia pun mulai mempersiapkan materi ceramahnya dengan penuh kehati-hatian. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ia mengumpulkan para santrinya dan meminta doa restu. Ia menjelaskan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membawa misi kebaikan untuk menuntun umat ke jalan yang benar. Para santri mengamini doanya, berharap perjalanan dan dakwah Gus Ikdam berjalan lancar. Mereka juga bertanya-tanya siapa saja yang akan hadir dalam acara tersebut. Di tengah kesibukannya, Gus Ikdam menerima kabar bahwa acara ini akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari santri, kiai, hingga tokoh-tokoh agama lainnya. Namun, ada satu hal yang tidak disebutkan dalam undangan, bahwa akan ada pendakwah lain yang turut serta dalam acara tersebut. Ia mengira bahwa ia akan menjadi satu-satunya pembicara utama, sehingga ia menyiapkan ceramahnya dengan fokus penuh. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan mobil sederhana, Gus Ikdam berangkat bersama beberapa santrinya. Perjalanan cukup panjang, namun ia mengisi waktu dengan berzikir dan membaca kitab. Sesekali, ia berbincang dengan santrinya tentang metode dakwah yang efektif di zaman sekarang. Ia menyadari bahwa tantangan berdakwah di era modern semakin kompleks, di mana banyak orang lebih mudah menerima sesuatu yang disampaikan dengan kelembutan dibandingkan dengan ketegasan yang berlebihan. Saat mendekati lokasi, Gus Ikdam melihat ribuan orang telah berkumpul di pesantren tersebut. Spanduk besar bertuliskan, "Kajian Akbar, Akhlak dalam Berdakwah," terbentang di gerbang utama. Ia semakin bersemangat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang telah dipersiapkannya. Ketika turun dari mobil, panitia segera menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka mengantarnya ke ruang khusus untuk istirahat sebelum acara dimulai. Di sana, ia berbincang sebentar dengan beberapa pengasuh pesantren yang menyampaikan harapan mereka agar kajian ini bisa memberikan manfaat besar bagi umat. Namun, sebelum acara dimulai, seorang panitia datang dengan wajah sedikit canggung. Ia menyampaikan bahwa ada satu pendakwah lain yang juga akan mengisi kajian ini. Gus Ikdam tidak mempermasalahkannya, ia berpikir bahwa berdakwah bersama akan semakin memperkaya wawasan para hadirin. Namun, ia sama sekali tidak menyangka siapa yang akan berdakwah bersamanya. Saat acara hendak dimulai, Gus Ikdam berjalan menuju mimbar utama dengan penuh keyakinan. Namun, langkahnya terhenti seketika ketika matanya menangkap sosok yang sudah berdiri di atas mimbar. Ia terkejut bukan main. Habib Bahar, seorang pendakwah yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang keras dan lantang, telah lebih dulu berada di sana. Hati Gus Ikdam bergetar. Ia tidak menyangka bahwa ia akan berhadapan dengan seseorang yang memiliki gaya dakwah yang sangat berbeda darinya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau memang telah diatur oleh panitia. Namun, ia segera menenangkan diri dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi di forum ini. Gus Ikdam berdiri di tengah halaman pesantren, matanya masih tertuju pada sosok yang berdiri di mimbar. Habib Bahar, dengan jubah putih panjang dan sorban di kepalanya, tampak bersiap-siap untuk berbicara. Wajahnya tegas, penuh keyakinan seperti yang selalu terlihat di berbagai ceramahnya. Gus Ikdam menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Ia tidak ingin buru-buru menilai situasi sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu panitia mendekatinya dengan wajah sedikit canggung. "Maaf, Gus, kami lupa menyampaikan bahwa acara ini akan diisi oleh dua pembicara," katanya dengan nada hati-hati. "Kami ingin memberikan wawasan dari dua perspektif berbeda mengenai dakwah." Gus Ikdam tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya masih ada rasa heran. Ia memang tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Habib Bahar, tetapi ia tahu bahwa mereka memiliki pendekatan dakwah yang sangat berbeda. Habib Bahar dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran, bahkan dengan nada yang keras dan kadang menantang. Sementara itu, ia sendiri lebih menekankan kelembutan dan hikmah dalam berdakwah. Para santri dan jamaah sudah mulai berkumpul di depan mimbar, menunggu acara dimulai. Gus Ikdam berjalan ke arah panggung dengan tenang, senyumnya tetap terjaga meskipun hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tahu,
Apapun yang terjadi di atas mimbar nanti, ia harus tetap menjaga akhlaknya dan memberikan contoh terbaik kepada para hadirin. Ketika ia menaiki tangga mimbar, Habib Bahar menoleh dan menatapnya. Ada kilatan ketegasan di mata Habib Bahar, tetapi Gus Ikdam tidak melihat tanda-tanda permusuhan. Mereka berjabat tangan dengan erat, dan meskipun tidak ada kata yang terucap, ada sebuah pemahaman diam-diam yang tercipta di antara mereka. Setelah perkenalan singkat dari pembawa acara, pengasuh pesantren naik ke atas mimbar dan memberikan sambutan. Ia menjelaskan bahwa kajian ini bertujuan untuk mengajak umat memahami pentingnya akhlak dalam berdakwah. Kami mengundang dua pendakwah hebat dengan gaya yang berbeda, katanya. Semoga perbedaan ini justru bisa memperkaya wawasan kita semua. Gus Ikdam mengangguk pelan, memahami maksud sang pengasuh. Namun, ia juga tahu bahwa menyatukan dua pendekatan dakwah yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dikelola dengan baik, forum ini bisa saja berubah menjadi perdebatan yang panas. Sebelum acara dimulai, ia melirik sekilas ke arah Habib Bahar, yang tampak tenang tetapi penuh energi. Gus Ikdam bisa merasakan aura ketegasan dari sosok di sampingnya. Ia tahu, dalam beberapa saat ke depan, mereka akan membahas sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk disepakati bersama. Dengan doa dalam hati, ia bersiap untuk menyampaikan pendapatnya. Apapun yang terjadi, ia bertekad untuk tetap berdakwah dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh para gurunya. Setelah sambutan dari pengasuh pesantren, suasana di dalam majelis semakin hening. Ribuan pasang mata tertuju pada dua sosok di atas mimbar. Sebagian hadirin tampak bersemangat, mungkin karena tidak menyangka bahwa dua pendakwah dengan gaya berbeda akan berbagi panggung dalam satu acara. Habib Bahar diberikan kesempatan untuk berbicara lebih dahulu. Dengan suara lantang, ia membuka ceramahnya dengan ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ia menegaskan bahwa sebagai umat Islam, kita tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran. Ketika kemungkaran merajalela, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan berbicara dengan kelembutan saja. Suaranya menggelegar di ruangan. Sebagian hadirin mengangguk setuju. Mereka sudah terbiasa dengan gaya ceramah Habib Bahar yang berapi-api, penuh semangat, dan tanpa kompromi terhadap kemungkaran. Beberapa santri bahkan terdengar menggumamkan takbir sebagai tanda dukungan. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia memahami poin yang disampaikan Habib Bahar, tetapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, seberapa jauh ketegasan itu bisa diterapkan tanpa melukai hati umat. Setelah beberapa menit, giliran Gus Ikdam untuk berbicara. Ia memulai dengan lembut, mengutip kisah Rasulullah SAW yang selalu mengutamakan kelembutan dalam berdakwah. Rasulullah pernah dilempari batu, dimaki, bahkan diusir, katanya. Tetapi beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau membalas dengan doa dan kasih sayang. Sebagian hadirin tampak berpikir, mereka yang awalnya terpukau dengan ketegasan Habib Bahar, kini mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih lembut yang disampaikan Gus Ikdam. Habib Bahar menatapnya dengan tajam. Ia tidak langsung menanggapi, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju. Perbedaan pandangan ini mulai terlihat jelas, dan para hadirin pun mulai menyadarinya. Forum yang awalnya diharapkan menjadi pengajian biasa, kini mulai berubah menjadi diskusi yang lebih dalam. Pembawa acara berusaha menjaga suasana tetap kondusif. Ia memberikan waktu kepada masing-masing pendakwa untuk berbicara tanpa saling menyela. Namun, perbedaan dalam cara pandang semakin mencolok. Habib Bahar menekankan bahwa Islam harus diperjuangkan dengan keberanian. Kalau kita melihat kemungkaran, apakah kita hanya akan tersenyum dan berharap mereka berubah sendiri? Katanya, kita harus bertindak. Gus Ikdam menanggapi dengan tenang. Tindakan itu perlu, tetapi bagaimana caranya? Jika kita menegur seseorang dengan kemarahan, apakah dia akan berubah atau justru semakin menjauh? Beberapa santri mulai berbisik-bisik. Mereka bisa merasakan bahwa perbedaan ini bukan sekadar perbedaan biasa. Ini adalah perbedaan prinsip dalam berdakwah. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan kisah para ulama terdahulu. Ia mengingatkan bahwa Islam berkembang bukan hanya karena ketegasan, tetapi juga karena kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran. Bayangkan jika seorang pemabuk ditegur dengan bentakan, apakah ia akan langsung berhenti? Tanya Gus Ikdam, atau justru ia akan semakin keras menolak nasihat kita? Habib Bahar tampak tidak setuju. Ia menggeleng pelan dan bersiap untuk memberikan tanggapannya. Sebagian hadirin semakin tertarik dengan perdebatan ini.
Mereka ingin tahu bagaimana dua pendakwah besar ini akan mencapai kesimpulan. Namun, sesuatu dalam ekspresi Habib Bahar menunjukkan bahwa ia mulai merasa argumen Gus Ikdam terlalu lembut untuk diterapkan di zaman sekarang. Habib Bahar menarik napas dalam sebelum akhirnya menanggapi Gus Ikdam. Wajahnya tetap tegas, matanya memancarkan keteguhan keyakinan. Gus, saya setuju bahwa kelembutan itu penting. Tapi kita hidup di zaman yang keras. Jika kita terlalu lembut, kemungkaran akan semakin merajalela. Rasulullah juga seorang pemimpin perang, beliau tidak hanya bersikap lembut, tapi juga tegas dalam menegakkan kebenaran. Sebagian hadirin kembali mengangguk setuju. Mereka terbiasa dengan cara berdakwah yang berapi-api, yang menyalakan semangat perjuangan. Beberapa santri bahkan menggumamkan takbir sebagai tanda dukungan. Gus Ikdam tetap tersenyum. Ia memahami sudut pandang Habib Bahar, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan prinsip dakwah yang selama ini ia pegang teguh. Habib, ujarnya dengan nada pelan namun penuh makna, ketegasan itu perlu, tapi kalau hati umat tertutup karena ketegasan yang berlebihan, bagaimana mereka bisa menerima kebenaran? Habib Bahar menatapnya dengan tajam, tetapi tidak langsung menanggapi. Ia tampak berpikir sejenak, mempertimbangkan kata-kata Gus Ikdam. Para hadirin mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar diskusi biasa. Ini adalah pertemuan dua pemikiran besar yang memiliki tujuan sama, tetapi dengan jalan yang berbeda. Saya pernah menemui seorang pemuda yang jauh dari agama, lanjut Gus Ikdam. Dia minum, berjudi, bahkan berani melawan orang tuanya. Tapi ketika dia datang kepada saya tidak membentaknya. Saya ajak bicara, saya rangkul, saya tunjukkan kasih sayang. Dan hari ini, dia menjadi seorang hafiz Quran. Suasana menjadi lebih hening. Kata-kata Gus Ikdam menusuk hati banyak orang, termasuk beberapa santri yang mungkin selama ini lebih sering melihat dakwah dalam bentuk ketegasan. Habib Bahar menghela napas. Ia ingin membantah, tetapi ada sesuatu dalam cerita itu yang membuatnya terdiam sejenak. Ia tahu bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga soal bagaimana caranya agar kebenaran itu diterima. Namun, ia tetap teguh dengan pendiriannya. Saya tidak menolak kelembutan, Gus, katanya akhirnya. Tapi di medan dakwah, kadang kita harus berteriak agar orang sadar. Jika seorang pencuri hendak masuk ke rumahmu, apakah kamu hanya akan menasihatinya dengan lembut? Atau kamu harus membentaknya agar dia sadar? Gus Ikdam tersenyum. Ia tahu diskusi ini masih panjang, tetapi ia tidak akan mundur. Diskusi antara Gus Ikdam dan Habib Bahar semakin menarik. Para hadirin tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merenungkan perbedaan sudut pandang kedua pendakwa ini. Gus Ikdam lalu berkata, Habib, saya tidak menolak ketegasan dalam situasi tertentu. Tapi kita harus memahami siapa yang sedang kita hadapi. Tidak semua orang bisa menerima dakwah dengan cara yang keras. Habib Bahar mengangguk pelan, tetapi matanya masih menunjukkan keteguhan. Benar, tapi umat sekarang ini banyak yang keras kepala, Gus. Jika kita terlalu lembut, mereka akan semakin berani dalam kemaksiatan. Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah hadirin dan bertanya, saudara-saudara, jika kalian sedang dalam kegelapan, mana yang lebih kalian butuhkan? Suara yang membentak atau tangan yang merangkul? Sebagian hadirin mulai berpikir lebih dalam. Ada yang tetap setuju dengan cara Habib Bahar, tetapi ada pula yang mulai memahami sudut pandang Gus Ikdam. Habib Bahar tersenyum tipis, tetapi tetap tidak mau kalah. Gus, saya paham maksudmu. Tapi kita ini pendakwah, bukan hanya teman yang menghibur. Kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan umat, meskipun dengan cara yang keras sekalipun. Gus Ikdam kembali tersenyum, lalu berkata, Habib, saya setuju. Tapi kita harus memastikan bahwa dalam menyelamatkan umat, kita tidak membuat mereka semakin menjauh dari agama. Diskusi ini semakin menarik, dan para hadirin kini semakin tertarik untuk mendengar bagaimana akhirnya dua tokoh ini akan mencapai titik temu. Habib Bahar mulai menunjukkan sedikit tanda-tanda ketidakpuasan. Ia merasa bahwa argumen Gus Ikdam terlalu mengedepankan kelembutan, sementara realitas di lapangan seringkali lebih keras. Saya sering turun langsung ke jalanan, kata Habib Bahar. Saya melihat sendiri bagaimana para preman dan kriminal itu. Jika kita hanya datang dengan senyuman, mereka tidak akan berubah. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama. Habib, saya menghormati perjuanganmu. Tapi saya juga pernah menemui preman yang keras. Dan justru karena saya mendekatinya dengan kasih sayang, dia berubah.
Habib Bahar menggeleng. Tidak semua orang bisa berubah dengan kelembutan, Gus. Kadang mereka butuh ketegasan. Gus Ikdam mengangguk. Betul, tapi jika ketegasan itu menimbulkan kebencian, apakah dakwah kita berhasil? Para hadirin mulai semakin menyadari bahwa diskusi ini adalah lebih dari sekadar debat. Ini adalah pertarungan pemikiran tentang bagaimana Islam seharusnya disampaikan. Namun, sesuatu dalam ekspresi Habib Bahar mulai berubah. Ia tampak sedikit tersulut emosi, merasa bahwa argumen Gus Ikdam tidak sejalan dengan keyakinannya. Jadi maksudmu, saya salah? Tanya Habib Bahar dengan nada sedikit meninggi. Gus Ikdam tetap tenang. Bukan soal salah atau benar, Habib. Ini soal bagaimana kita bisa membuat umat kembali ke jalan Allah dengan cara yang paling efektif. Habib Bahar mulai kehilangan kesabarannya. Ia merasa bahwa Gus Ikdam terlalu banyak menggunakan pendekatan yang menurutnya tidak sesuai untuk kondisi umat saat ini. Kalau kita terus-terusan bicara lembut, kapan umat ini sadar? Kapan mereka akan berhenti melakukan dosa? Tanyanya dengan suara yang lebih keras. Gus Ikdam tetap tersenyum. Habib, kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Kita hanya bisa membimbing mereka dengan cara terbaik. Habib Bahar menatapnya dengan tajam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terang-terangan melanggar hukum Allah? Apakah kita harus diam saja? Gus Ikdam menggeleng. Tentu tidak, Habib. Tapi kita harus memastikan bahwa teguran kita tidak justru membuat mereka semakin menentang agama. Para hadirin mulai merasakan ketegangan. Mereka tahu bahwa diskusi ini semakin memanas. Habib Bahar mengepalkan tangannya. Ia tidak suka ketika argumennya dianggap terlalu keras, sementara ia merasa bahwa dunia ini memang membutuhkan ketegasan. Jadi menurutmu, cara saya berdakwah salah? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih tajam. Gus Ikdam tetap tenang. Tidak, Habib. Kita hanya memiliki cara yang berbeda. Tujuan kita sama, yaitu membawa umat ke jalan yang benar. Habib Bahar masih tampak tidak puas. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia mulai menyadari bahwa Gus Ikdam tidak akan terprovokasi. Habib Bahar berdiri dengan sorot mata tajam, menatap Gus Ikdam yang masih duduk tenang di kursinya. Para hadirin semakin tegang, beberapa santri berbisik-bisik, dan sebagian lainnya mulai merasakan aura panas dari diskusi yang semakin memanas ini. Saya tanya sekali lagi, Gus, ujar Habib Bahar dengan suara lantang. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa metode dakwahku salah? Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu menatap Habib Bahar dengan penuh kelembutan. Tidak, Habib, saya tidak pernah mengatakan metode dakwahmu salah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki jalan hidayah yang berbeda. Ada yang tersentuh dengan kelembutan, ada yang tersentak dengan ketegasan. Tapi, jika kita bisa memilih jalan yang lebih lembut, mengapa kita harus memulai dengan kekerasan? Beberapa hadirin mengangguk pelan, mulai merenungkan kata-kata Gus Ikdam. Namun, para pendukung Habib Bahar tidak tinggal diam. Beberapa dari mereka tampak tidak setuju, bahkan ada yang mulai meneriakkan takbir sebagai bentuk dukungan kepada Habib mereka. Habib Bahar mengepalkan tangannya, matanya sedikit memerah. Gus, kamu tidak hidup di jalanan seperti saya. Kamu tidak melihat sendiri bagaimana para pendosa itu tertawa-tawa dalam maksiat. Mereka tidak akan sadar hanya dengan kata-kata lembut. Gus Ikdam tetap tersenyum. Habib, saya memang tidak turun ke jalanan seperti yang kamu lakukan. Tapi saya juga pernah menangani orang-orang yang hidup dalam maksiat. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang kecanduan narkoba, minuman keras, dan judi. Jika saya membentaknya, apakah dia akan sadar? Tidak, justru dia akan semakin membenci ulama dan menjauhi agama. Para hadirin terdiam. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa ada banyak cara dalam berdakwah, dan masing-masing orang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tegas itu perlu, lanjut Gus Ikdam, tapi jika ketegasan itu berubah menjadi kemarahan yang berlebihan, maka dakwah kita bukan lagi menjadi cahaya, melainkan api yang membakar hati umat. Habib Bahar menggertakkan giginya. Ia ingin membantah, tetapi ia tahu bahwa argumen Gus Ikdam juga tidak sepenuhnya salah. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Para hadirin menunggu, menantikan bagaimana perdebatan ini akan berlanjut. Suasana di dalam masjid besar itu terasa semakin tegang. Habib Bahar akhirnya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Baiklah, Gus, katanya dengan nada sedikit lebih tenang. Saya mengerti maksudmu, tapi saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang sudah berkali-kali diingatkan dengan lembut,
tetapi tetap tidak berubah. Apakah kita harus tetap bersikap lunak? Gus Ikdam mengangguk. Tentu tidak, Habib. Jika seseorang sudah berkali-kali dinasihati dengan lembut dan masih tetap dalam kesesatan, maka teguran lebih keras bisa dilakukan. Tapi kita harus tahu batasannya. Jangan sampai kita menghardik seseorang hingga mereka semakin menjauh dari agama. Habib Bahar menyilangkan tangannya di dada. Ia tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu, tetapi ia tahu bahwa Gus Ikdam tidak sedang merendahkannya. Habib, lanjut Gus Ikdam, bukankah Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut? Ketika beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, apakah beliau membalasnya dengan kemarahan? Habib Bahar diam. Ia tahu kisah itu. Rasulullah justru mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan hidayah, meskipun mereka telah mengusir dan menyakiti beliau. Rasulullah memang lembut, sahut Habib Bahar akhirnya. Tapi beliau juga tegas dalam menegakkan hukum Allah. Dalam beberapa situasi, beliau juga bertindak keras terhadap orang-orang yang melanggar aturan Islam. Gus Ikdam tersenyum. Betul, Habib. Maka dari itu, kita harus tahu kapan saatnya bersikap lembut, dan kapan saatnya tegas. Jangan sampai kita selalu memilih satu cara saja tanpa memahami situasi dan kondisi umat. Habib Bahar menatap Gus Ikdam dalam-dalam. Ia mulai melihat bahwa perdebatan ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana mereka bisa memahami metode dakwah satu sama lain. Setelah ketegangan sedikit mereda, Gus Ikdam melanjutkan, Habib, umat kita saat ini bukan hanya butuh nasihat. Mereka butuh keteladanan. Jika kita ingin mereka berubah, maka kita harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Habib Bahar mendengarkan dengan serius. Lalu bagaimana caranya menjadi teladan? Tanyanya. Gus Ikdam tersenyum. Dengan menunjukkan akhlak terbaik. Jika kita ingin umat bersikap santun, kita harus menjadi pribadi yang santun. Jika kita ingin umat lebih mencintai Islam, maka kita harus menunjukkan bahwa Islam itu indah. Para hadirin kembali mengangguk setuju. Mereka mulai memahami bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga soal bagaimana seorang dai menunjukkan akhlak yang baik dalam kesehariannya. Habib Bahar merenung sejenak. Ia sadar bahwa selama ini, ia sering menggunakan cara yang keras dalam menyampaikan dakwahnya. Ia melakukannya karena cinta kepada umat, tetapi mungkin, ada sebagian orang yang justru menjauh karena pendekatannya. Jadi menurutmu, saya harus mengubah cara berdakwah saya? Tanya Habib Bahar akhirnya. Gus Ikdam menggeleng. Tidak, Habib. Cara dakwahmu tetap diperlukan, terutama bagi mereka yang memang membutuhkan ketegasan. Tapi mungkin, kita bisa lebih selektif dalam memilih kapan harus tegas, dan kapan harus lembut. Habib Bahar menghela napas. Ia mulai memahami bahwa dakwah memang tidak bisa dilakukan dengan satu cara saja. Suasana di dalam masjid yang awalnya tegang kini mulai mencair. Para hadirin yang sejak tadi menyaksikan perdebatan antara dua ulama besar itu mulai memahami bahwa diskusi mereka bukan sekadar adu argumen, tetapi adalah bentuk cinta terhadap umat. Habib Bahar, yang sejak awal terlihat begitu berapi-api, kini mulai menunjukkan perubahan dalam ekspresinya. Ia tidak lagi terlihat marah, melainkan lebih kepada merenung dan mencoba memahami sudut pandang Gus Ikdam yang berbeda dengannya. Habib Bahar menatap Gus Ikdam dalam-dalam, mencoba memahami lebih jauh sosok ulama muda yang penuh kelembutan ini. Gus, selama ini saya selalu merasa bahwa cara saya berdakwah adalah yang paling benar. Saya melihat begitu banyak orang yang hidup dalam kesesatan, dan saya merasa bertanggung jawab untuk menyadarkan mereka dengan cara yang tegas. Tapi, setelah mendengar pemaparanmu, saya jadi berpikir, mungkin ada banyak orang yang lebih membutuhkan kelembutan daripada ketegasan. Gus Ikdam tersenyum. Habib, saya pun belajar banyak dari antum. Saya tidak pernah meremehkan cara dakwahmu, karena saya tahu, ada banyak orang yang memang tersadar setelah mendapat teguran keras. Tapi, kita juga harus memahami bahwa setiap manusia punya jalannya sendiri untuk mendapatkan hidayah. Ada yang perlu dibangunkan dengan teriakan, tapi ada juga yang cukup disentuh dengan kasih sayang. Habib Bahar mengangguk pelan, matanya yang semula tajam kini mulai melunak. Jadi, menurutmu, saya harus mengubah cara berdakwah saya? Gus Ikdam tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Bukan mengubah, Habib, tapi menyesuaikan. Kita harus lebih bijak dalam memilih pendekatan. Jika seseorang bisa berubah dengan kelembutan, mengapa harus kita mulai dengan ketegasan? Namun,
Jika memang ada yang tidak bisa disadarkan kecuali dengan ketegasan, maka kita harus tegas. Yang penting, kita selalu ingat bahwa tujuan dakwah bukan untuk menakut-nakuti umat, tapi untuk membawa mereka kembali ke jalan Allah dengan hati yang lapang. Para hadirin yang menyaksikan diskusi ini mulai tersenyum. Mereka merasa bangga bisa menyaksikan dua ulama besar yang awalnya berdebat panas, kini mulai menemukan titik temu dalam dakwah mereka. Beberapa santri bahkan saling berbisik, membicarakan betapa indahnya Islam ketika para pendakwahnya bisa saling memahami dan melengkapi, bukan sekadar bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing. Habib Bahar menepuk bahu Gus Ikdam dengan penuh kehangatan. "Gus, kamu memang ulama yang luar biasa. Saya akui, saya memang lebih sering menggunakan emosi dalam dakwah. Mungkin saya harus belajar lebih banyak tentang kelembutan." Gus Ikdam tertawa kecil. "Dan saya juga harus belajar dari antum, Habib. Saya harus belajar kapan harus tegas, dan kapan harus lembut. Karena bagaimanapun, Islam bukan hanya tentang kelembutan, tetapi juga ketegasan dalam menegakkan kebenaran." Diskusi yang awalnya terasa seperti pertentangan kini berubah menjadi momen saling melengkapi. Para hadirin menyaksikan dua ulama besar ini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai saudara yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Setelah kajian selesai, Gus Ikdam dan Habib Bahar duduk berdua di belakang panggung, menikmati secangkir teh yang disediakan oleh panitia. Suasana lebih santai dibandingkan saat mereka berada di atas mimbar. Mereka kini berbincang tanpa tekanan dari hadirin, hanya dua sahabat yang saling berbagi pengalaman dalam dakwah. "Gus," ujar Habib Bahar sambil menyeruput tehnya, "sejujurnya, saya sering merasa lelah. Berdakwah di jalanan itu tidak mudah. Banyak orang yang menentang, mencemooh, bahkan mengancam. Kadang saya merasa, jika saya tidak tegas, mereka akan semakin jauh dari agama." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Saya paham, Habib. Itu sebabnya saya tidak pernah mengatakan bahwa metode dakwahmu salah. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengevaluasi diri. Karena dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran itu." Habib Bahar menarik napas panjang. Ia merasa kata-kata Gus Ikdam masuk ke dalam hatinya. Selama ini, ia selalu yakin bahwa ketegasan adalah jalan terbaik, tetapi diskusi tadi membuatnya sadar bahwa ada banyak orang yang mungkin lebih bisa menerima dakwah dengan cara yang lebih lembut. Gus Ikdam melanjutkan, "Saya juga pernah bertemu dengan orang-orang yang keras kepala. Mereka menolak dakwah, bahkan mencemooh agama. Tapi saya percaya, tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh Allah. Yang penting, kita tidak pernah lelah berusaha." Habib Bahar tersenyum kecil. "Mungkin, selama ini saya terlalu terpaku pada satu cara saja, padahal, Rasulullah pun menggunakan berbagai pendekatan dalam berdakwah." Gus Ikdam mengangguk. "Betul, Habib, Rasulullah adalah teladan terbaik. Ada saatnya beliau sangat lembut, seperti saat berdakwah di Taif, dan ada saatnya beliau sangat tegas, seperti dalam menegakkan hukum Allah. Kuncinya adalah kebijaksanaan dalam membaca situasi yang ada." Mereka terdiam sejenak, menikmati hembusan angin malam yang berhembus di sekitar masjid. Malam itu terasa lebih damai, seolah-olah perdebatan mereka tadi justru membawa keberkahan yang luar biasa. Habib Bahar menatap Gus Ikdam dengan penuh ketulusan. "Terima kasih, Gus. Malam ini saya belajar banyak. Mungkin kita berbeda dalam metode, tapi tujuan kita tetap sama, membawa umat kembali ke jalan Allah." Gus Ikdam tersenyum. "Betul, Habib. Dan selama kita memiliki tujuan yang sama, kita bukanlah musuh, melainkan saudara yang saling melengkapi." Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir di kajian akbar tersebut. Mereka yang awalnya berpikir bahwa dakwah hanya bisa dilakukan dengan satu cara kini mulai memahami bahwa Islam memiliki banyak jalan untuk menyentuh hati umatnya. Gus Ikdam dan Habib Bahar, dua ulama dengan pendekatan yang berbeda, telah menunjukkan bahwa dakwah bukanlah ajang untuk saling merendahkan atau mempertentangkan metode masing-masing. Justru sebaliknya, dakwah harus menjadi sarana untuk menyatukan, bukan memecah belah. Di luar masjid, para santri dan jamaah saling berbincang dengan wajah penuh senyum. Mereka merasa bahwa diskusi tadi bukanlah sekadar perdebatan, melainkan bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya. Habib Bahar dan Gus Ikdam berdiri di depan pintu masjid, menyalami para jamaah yang hendak pulang. Beberapa di antara mereka mengungkapkan rasa syukur karena telah mendapatkan ilmu baru dari dua ulama besar ini. Saat hendak berpisah,
Habib Bahar menepuk bahu Gus Ikdam. "Gus, kapan-kapan kita harus berdakwah bersama lagi." Gus Ikdam tertawa kecil. "Dengan senang hati, Habib. Saya yakin, masih banyak pelajaran yang bisa kita bagi satu sama lain, yang ada." Mereka berdua saling tersenyum, lalu berpisah untuk melanjutkan perjuangan dakwah masing-masing. Namun, meskipun mereka berjalan di jalan yang berbeda, hati mereka tetap satu dalam cinta kepada Allah dan umat Islam. Malam itu, langit di atas masjid tampak lebih cerah dari biasanya, seolah-olah alam pun menyaksikan persaudaraan yang semakin kuat di antara dua ulama besar ini. Terima kasih telah menonton. Tamat.